Di zaman modern saat ini, semua serba mudah. Kita bisa belanja dari luar negeri, tahu berita mancanegara, dan komunikasi dengan kerabat di luar kota. Ya, itu semua karena teknologi. Teknologi yang mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Sadar nggak sih, kalau itu semua merupakan dampak dari globalisasi? Iya lihat, lucu banget. Coba lihat Shopee-nya. Yang ini murah banget. Lucu banget. Ini lucu banget, model terbaru. Murah banget. Beli. Ini wajib beli sih. Harganya murah banget. Coba. Iya, aku mau yang warna itu. Coba. Iya, yang hitamnya. Oke teman-teman, tadi adalah gambaran globalisasi yang terjadi dalam bidang ekonomi. Globalisasi sendiri adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Adanya kemajuan infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Dari adanya globalisasi, masyarakat dapat terpapar informasi mengenai tren fashion seperti yang tadi dari dalam maupun luar negeri. E-commerce seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya itu adalah bukti nyata dari adanya globalisasi dalam sektor ekonomi. Hayo, siapa yang udah pernah nyobain belanja online nih? Kalau aku sih udah jadi rutinitas setiap punya uang gitu. Tiap hari ada aja sautan manis dari para abang kurir. Misi paket, mulai dari baju Korean style, kaos polos, sampai produk skincare datang silih berganti. Tapi kalian sadar gak sih kemudahan belanja dan transaksi saat ini merupakan salah satu dampak dari terjadinya globalisasi loh. Kali ini aku akan membahas berbagai dampak positif dan negatif globalisasi di bidang ekonomi. Dampak positif dan negatif globalisasi di bidang ekonomi, misalnya ini para penjual pakaian dan kerajinan tangan dari Indonesia dapat merambah ke pasar internasional dan menjangkau para pembeli dari luar Indonesia loh. Tentunya ini berdampak positif banget nih buat para penjual kita. Tapi ada juga nih dampak negatifnya, misalnya para pemilik bisnis lokal ini harus bersaing dengan produk makanan luar yang hadir di Indonesia. Tentunya ini bisa menjadi dampak negatif apabila para pemilik bisnis lokal tidak dapat bersaing dengan produk dari luar. Oke, lantas bagaimana cara kita menghadapi pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi? Pertama, kita harus memiliki sumber daya manusia yang unggul. Bagaimana cara memiliki sumber daya manusia yang unggul? Ya tentunya harus ditingkatkan, mulai dari indeks pendidikannya, terus juga kemampuan dalam bidang berbahasa asing, karena supaya mampu bergaul dengan pergaulan internasional, dan pemerintah bisa sebagai pemangku kebijakan bisa mengeluarkan kebijakan untuk memberikan modal kepada pengusaha lokal agar mampu meningkatkan value usahanya.